beban dan dosa di sini? Beban. Beban itu sesuatu yang dibawa ya. Betul kata Preska, sesuatu yang dipikul gitu. Jadi sebagai manusia gitu kita yang diciptakan Tuhan ada apa? Ada sesuatu yang harus kita kita bawa gitu, tanggung jawab gitu sebagai pengikut Kristus gitu. Beban itu apa? Salib dong berarti. eh iya, salib kita masing-masing sesuai Berarti talenta. kalau kita logikakan, kalau dibilang di situ beban itu salib, berarti salib itu menghalangi kita dong. Kan Kalau kita harus menanggalkan beban dan dosa. Berarti kita harus menanggalkan salib dong. berarti salah saya. Berarti ini tentang duniawi berarti bebannya, Bang. Oke. Tentang duniawi. Hampir ya, apa Maksudnya tuh? beban kita sebagai uh, duniawi ya. Beban duniawi. Kayak keinginan daging gitu. Oke, betul. Terus, Uh, ya, egois gitu. Itu suatu beban yang sebelum kita mengikut Kristus itu harus kita apain tadi? Kita kita tanggalkan. iya, kita tanggalkan. Itu Terus sesuatu yang kalau dosa apa? dosa itu keadaan yang meleset dari keinginan Tuhan, dari pikiran perasaan Tuhan. Jadi setiap Oke. Apa sekali lagi dosa apa? keadaan yang meleset dari kehendak Tuhan. Oke. Sesuatu, ya Hampir, gitu. hampir, hampir benar ya. Oke. Saya mau langsung masuk aja. Terima kasih Yol buat jawabannya. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Nah, saya uh, mau ulang sekali lagi nih. Ini sebenarnya kunci pemahamannya nih. Teman-teman harus tahu dulu nih perlombaan yang diwajibkan itu apa. Sekali lagi, makanya dari tadi saya banyak banget ngulang definisi dari apa perlombaan yang diwajibkan. Saya mau coba pelan-pelan ya. Perlombaan yang diwajibkan itu, kalau dalam konteks pembahasan kodrat ilahi, adalah mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa sih? Kodrat ilahi itu karakternya Tuhan Yesus. Kodrat ilahi itu pikiran perasaan Allah yang kita kenakan. Jadi perlombaan yang diwajibkan adalah perlombaan untuk mengenakan kodrat ilahi. Atau perlombaan ketaatan tadi ya. Perlombaan ketaatan. Kan kalau dalam perikopnya itu, nasihat bertekun dalam iman ya. Nasihat bertekun dalam iman. Berarti kalau dibilang kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita, supaya kita bisa ikut perlombaan yang diwajibkan, artinya beban dan dosa ini harus kita lepaskan dulu nih. Kalau kita mau masuk ke dalam perlombaan ketaatan tadi ya, untuk memiliki iman yang sempurna. Iman itu apa? Sekali lagi, iman itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Tuhan. Jadi perlombaan yang diwajibkan tadi saya kasih banyak definisinya ya. Kalau dalam konteks pembahasan ini artinya adalah mengenakan kodrat ilahi atau karakter Tuhan Yesus. Jadi kita yang jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini dikasih kesempatan lagi di zaman perjanjian baru ini untuk bisa punya karakter seperti rancangan semula lagi, yaitu kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, terkait dengan kata beban, beban di situ artinya adalah keterikatan terhadap percintaan dunia. Sekali lagi, beban itu adalah keterikatan terhadap percintaan dunia. Nah, keterikatan terhadap percintaan dunia ini menghalangi kita, yang merintangi kita. Keterikatan terhadap percintaan dunia itu apa? Ya apa yang ada di dalam dunia ini? Kita baca dulu deh. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16-17. Saya baca ini ya. Jadi tadi pertanyaannya apa yang ada di dalam dunia ini? Jadi kalau tadi dibilang beban itu artinya tadi apa? Keterikatan terhadap percintaan dunia. Sedangkan dosa adalah keterikatan terhadap keinginan. Keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi beban artinya adalah keterikatan terhadap percintaan dunia.
Terus dosa artinya adalah keterikatan terhadap keinginan. Nah, sekarang kita mau bahas dulu satu persatu nih. Keterikatan terhadap percintaan dunia itu apa? Keterikatan terhadap percintaan dunia. Ya, apa yang ada dalam dunia ini? Saya baca nih ya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Allah Bapa, melainkan dari dunia. Terus ayat yang ke-17 bunyinya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang ada di dalam dunia apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu apa? Makan, minum, seks. Itu keinginan daging. Keinginan mata itu apa? Materialis. Keangkuhan hidup itu apa? Kesombongan. Jadi ini sebenarnya yang dikejar orang-orang dunia ya. Makanya bukan tanpa alasan Tuhan Yesus menyuruh teman-teman pada tahu nggak cerita tentang kisah orang muda kaya yang mau ikut Tuhan Yesus. Ini saya juga sering singgung nih ceritanya. Hampir sering saya singgung. Ada orang muda nih datang ke Tuhan Yesus, orang muda kaya. Terus dia bilang ke Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Terus Tuhan Yesus bilang, "Lakukan aja Taurat." Terus dia bilang, "Aku sudah melakukannya Tuhan. Apalagi yang kurang?" Nah, ini nantang nih pertanyaan kedua. Terus dia bilang, "Bagaimana caranya supaya aku bisa ikut Engkau Tuhan?" Terus Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu hendak mengikuti aku, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, baru ikut aku." Terus apa yang terjadi sama orang muda kaya tersebut? Kira-kira dia berani nggak melepaskan hartanya, dia jual hartanya terus bagiin ke orang miskin? Pada akhirnya. Nggak berani. Padahal secara moral, orang muda kayak ini tidak bercacat celah kalau dari sudut pandang hukum Taurat. Hukum Taurat itu kayak yang kemarin kita udah bahas ya, yang ada di Matius tuh. Yang jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat ini sebagai simbol tertinggi orang-orang yang punya moral atau kebaikan yang secara agama dipandang paling tinggi ya. Nah, orang muda kayak ini dia berhasil melewati dia berhasil melakukan Taurat. Taurat itu kalau kamu gagal 1 nih, 10, misal kamu gagal 1. Kamu gagal 1. Semuanya gagal, nggak kehitung. Ngerti nggak nih yang saya bilang? Kalau misal kamu bisa melakukan 9, tapi kamu gagal 1, maka itu semua nggak diperhitungkan. Gagal semua hitungannya. Nah, orang muda kayak ini berhasil melakukan semuanya. Tapi endingnya apa? Tragis banget. Dia nggak berani menerima tantangan Tuhan Yesus untuk menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin, baru ikut aku. Dia nggak berani. Nah, ini yang dimaksud dengan menanggalkan beban dan dosa. Orang muda kayak ini masih terikat dengan percintaan dunia, dengan dosa. Tadi percintaan dunia, sekali lagi ya, percintaan dunia, keterikatan terhadap percintaan dunia, ya apa yang ada dalam dunia? Keinginan mata, pertama keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu semua bukan berasal dari Allah, tadi di 1 Yohanes 2 ayat 16 dibilang itu ya. Itu semua bukan berasal dari Allah. Nah, sekarang kita bahas dosa dulu nih. Dosa itu tadi apa? Ada ingat nggak? Dosa artinya keterikatan terhadap keinginan yang bukan berasal dari Allah. Dosa itu kan artinya meleset ya, hamartia. Dosa dalam perjanjian baru itu hamartia. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu sebenarnya udah dikatakan dosa. Sekalipun yang kita lakukan baik ya, yang di 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan memberi dirimu untuk dibakar, tapi kalau kamu nggak punya kasih, itu nggak ada gunanya. Itu nggak ada gunanya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Allah itu meleset dosa. Nah, kita ini orang perjanjian baru ditargetkan supaya kita itu punya kodrat ilahi. Kodrat ilahi sama dengan sempurna ya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah.
sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi level kebaikan kita melebihi level kebaikan orang-orang beragama sebenarnya kita ditargetkan, yaitu memiliki kodrat ilahi. Jadi isi keselamatan dalam kekristenan itu bukan hanya membuat seseorang diizinkan masuk langit baru bumi baru atau masuk ke surga ya. Definisi selamatnya itu definisi selamat orang di luar Kristen. Tapi definisi keselamatan di dalam kekristenan yang benar artinya adalah usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu manusia yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang sekualitas seperti Allah, tapi tidak menjadi Allah ya. Maksudnya bisa mengimbangi Allah dalam level tertentu. Nyambung, connect. Manusia bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk dia perbuat, dan dia bisa melakukannya. Jadi melayani itu artinya adalah melakukan apa yang Tuhan ingini. Melayani itu artinya melayani perasaan Allah. Dosa di situ sekali lagi, saya ulang, ini saya pelan-pelan ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang mau potong penjelasan saya, nggak apa-apa. It's okay. Dosa itu tadi keterikatan terhadap keinginan ya, keinginan yang salah. Jadi kalau kita mau masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, ya kita harus berani nih meninggalkan percintaan dunia, keterikatan terhadap percintaan dunia, ya tadi yang ada di dalamnya apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Serta dosa. Di dalamnya termasuk filosofi hidup yang salah ya. Jadi kalau mau diajar Tuhan itu kita bukan hanya memberi diri 80%, 90%, tapi juga semuanya 100% supaya bisa diajar. Jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, baru ikut aku. Tuhan Yesus bilang. Bahkan di Lukas dibilang, kalau kamu mau ikut aku, dia menganalogikan seperti orang yang sedang membangun rumah. Membangun menara, lebih tepatnya, di Lukas. Kalau kamu mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Maksudnya apa? Hitung dulu anggarannya. Ya, kalau kamu nggak berani kasih semua, ya mending nggak usah sama sekali, karena kamu nggak akan sanggup. Kamu bakal ngeluh terus, kamu bakal capek ikut aku. Karena masih ada sesuatu yang membelenggu hidup kita. Ya tadi, beban dan dosa. Makanya kalau mau ikut Tuhan Yesus, nih perhatiin ya, diksi-diksinya nih ya, penggunaan katanya nih ya, menanggalkan beban dan dosa, sangkal diri pikul salib, hitung dulu anggarannya, dan sebagainya. Artinya tidak ada yang boleh kita sisakan. Maksudnya segala sesuatu harus berani kita tinggalkan, termasuk filosofi hidup kita yang salah, yang lama, yang kita anggap benar selama ini, yang dunia anggap wajar, yang dunia anggap baik, itu harus berani kita tinggalkan, harus berani kita tanggalkan. Seperti Nikodemus ya, di Yohanes 3, Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru. Tapi apa yang terjadi? Nikodemus nggak ngerti perkataan Tuhan Yesus itu. Kenapa Tuhan Yesus bilang ke Nikodemus, kamu harus lahir baru? Karena Nikodemus itu adalah tokoh besar agama tokoh besar agama Yahudi ya, Nikodemus itu. Dia itu guru besar. Tapi pada saat ketemu Yesus ditanya, kamu harus lahir baru, dia nggak ngerti artinya apa. Maksud Tuhan Yesus bilang ke Nikodemus, kamu harus lahir baru, artinya kamu harus berani menanggalkan filosofi hidup, apa yang kita anggap benar. Kalau mau ikut aku, kalau mau bisa diajar. Makanya pertobatan dalam perjanjian baru, dalam Roma 12 ayat 2, itu artinya adalah metanoia. Perubahan pola pikir, perubahan mindset. Gimana kita bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan? Ya tadi, mengenakan kodrat ilahi. Atau perlombaan untuk menjadi anak Allah. Atau perlombaan ketaatan tadi ya, perlombaan untuk memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Iman itu tadi ya, sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah itu iman. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, penurutan terhadap kehendak Allah itu iman. Nah, kita nggak bisa punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah kalau kita masih terbelenggu dengan beban dan dosa. Makanya Tuhan Yesus bilang, pada saat anak manusia datang kedua kali, pada saat aku datang yang kedua kali ke bumi ini, maksudnya pada saat nanti ya, hari penghakiman, pada saat hari kiamat parousia, Tuhan Yesus bilang,
adakah iman yang kudapati di bumi ini? Ada nggak orang-orang yang masih beriman, orang-orang yang masih menyerahkan diri sepenuhnya kepadaku? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Nah, sebenarnya orang-orang yang menang dalam perlombaan yang diwajibkan adalah orang-orang yang mampu bertahan sampai akhir. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah iman yang kudapati di bumi ini? Ya seharusnya kita ya. Kita orang-orang percaya. Makanya kalau kita dikasih kesempatan buat belajar, buat bersekutu, buat dengar pengajaran kebenaran yang kita dengar sekarang ini, yang sering juga diajarin sama Kak Ais, jangan disia-siakan. Jangan karena ada kesibukan yang nggak jelas gitu. Misalnya, aduh, aku mau nongkrong dulu nih. Waduh, gimana mau diajar? Untuk hal-hal seperti itu aja, pertimbangan-pertimbangan seperti itu aja dia masih gampang gitu. Gampang mutusin ngorbanin kegiatan ikut komsel gitu. Gimana ditantang kayak orang muda kayak tadi? Jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Nggak bakal sanggup. Untuk ikut beginian aja susah diajaknya. Dan sekali lagi saya selalu bilang, kita nggak mau maksa sebenarnya. Kita nggak mau maksa. Tapi kita mau arahin teman-teman supaya jadi benar. Tapi kita nggak maksa ya, kita nggak mau maksa. Tuhan Yesus saja nggak maksa, masa kita maksa? Oke, kita kembali ke konteks tadi. Kita kembali ke pembahasan tadi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah beban yang paling merintangi kita? Jawabannya adalah, ini saya lagi tanya. Apakah beban yang paling merintangi kita? Jawabannya adalah, Keinginan daging, keinginan yes. mata, kemampuan hidup. Apa ulang yuk? Keinginan daging, Ya. keinginan mata, Yes. dan keangkuhan hidup. Iya, itulah percintaan dunia. Jadi beban apa yang paling merintangi kita? Jawabannya adalah, itulah percintaan dengan dunia. Nah, kan dari sejak kecil kan kita dididik sama orang tua dengan standar hidup ala dunia ini kan. Nanti kalau kamu udah gede, kamu harus sukses ya, kamu harus berhasil ya, kamu harus kaya ya, kamu jangan nggak jadi orang yang nggak sukses, kamu jangan nggak jadi orang yang nggak kaya. Bener nggak nih yang saya ngomong? Ada nggak orang tua yang bilang, nanti kalau kamu gede kamu jadi seperti Yesus ya? Saya rasa nggak ada. Yang ada apa? Ya tadi, kalau kamu udah gede, kamu jadi orang yang sukses ya. Kamu jadi kayak itu tuh, kayak kayak teman mama atau kayak saudara kita tuh yang punya rumah gede kayak gitu. Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah gede ya. Tapi fokus hidup kita bukan di sini. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bumi ini bukan rumah kita sebenarnya. Nah, ngomong kayak gini kan susah ya kalau kita sedikit sekali pemahamannya tentang firman Tuhan. Nanti kesan, apaan sih gila, ikut Tuhan kayaknya nggak gini banget. Saya mau kasih tau nih, ikut Yesus ya gitu banget. Welcome to the Christianity. Selamat datang di kekristenan yang benar. Jadi kalau selama ini kamu karena udah rajin ke gereja, atau kamu rajin memberi perpuluhan, bahkan kamu terlibat dalam kegiatan pelayanan, terus kamu merasa kamu sudah menyenangkan hati Tuhan, padahal kamu tidak mengerti kebenaran firman sama sekali, itu belum menyenangkan hati Tuhan. Kamu ngerti aja, itu belum menyenangkan hati Tuhan. Karena yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Pada akhir zaman banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang masuk ke dalam kerajaan surga? Terus lanjutan ayatnya adalah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa yang ada di surga kalau kita nggak punya pembelajaran, nggak punya perenungan akan firman Tuhan? Ngerti firman aja enggak, gimana mau melakukan kehendak Bapa? Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Ya kalau kita nggak
kalau kita nggak punya pemahaman yang didapat dari kebenaran, terus kita merasa kita sudah menyenangkan hati Tuhan, itu fantasi, itu iman fantasi itu. Bohong itu, pseudo, palsu. Ikatan dengan percintaan dunia masalahnya sudah mendarah daging dalam kebanyakan orang ya. Perlu kita akui sejak kecil rata-rata orang tua kita menekankan kesuksesan hidup dalam dunia ini. Atau paling tidak hidup dalam kewajaran seperti manusia lain. Nah ini. Kita beruntung loh tinggal di Indonesia loh. Indonesia itu kan budaya tertutup ya. Kalau Barat itu budaya terbuka, waduh saking terbukanya nggak jelas. Banyak sekali ateis di sana tuh. Beruntung kita lahir di budaya timur. Coba di barat, waduh lebih susah lagi kali. Sejak kecil kita udah diasah, kita sudah diasuh sama dunia. Kita diasah untuk jadi sukses standar dunia ini. Bukan sukses di mata Tuhan. Sukses di mata Tuhan itu adalah mampu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Sebenarnya itu sukses atau prestasi kita di mata Tuhan. Bukan sukses dalam bisnis, sukses dalam akademis. Ya bukan berarti salah ya, nggak salah dengan semua itu. Tapi kalau kita nggak ngerti semua itu kan kita menjadikan itu sebagai sarana untuk menaikkan diri kita ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Ya kalau suksesnya buat diri kita, bukan untuk Tuhan. Jadi sebenarnya pertanyaan adalah kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Kan kebanyakan kita memakai Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita pengen atau yang kita inginkan kan. Termasuk percintaan dunia. Di gereja coba aja cek doanya apa. Aku pengen ini Tuhan. Tuhan semoga aku dapat ini pekerjaan yang bagus atau apalah gitu. Nah ini kan menjadikan Tuhan untuk mendapatkan sarana-sarana yang ada di dalam dunia ya. Bukan berarti salah ya. Sekali lagi tergantung motivasi kita apa, orientasi kita apa. Tapi saya berani bilang sih ini mutlak sekali. Orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan itu orang yang tidak punya pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dia otomatis tuh. Otomatis apa, Kak? Otomatis dia terikat dengan percintaan dunia. Nggak mungkin enggak. Karena hanya firman yang bisa melepaskan kita dari semua ini. Oke. Jadi jelas ya tadi ya, menanggalkan beban dan dosa itu apa. Nah ini yang merintangi nih. Kalau ini belum berhasil kita tanggalkan, kita nggak bisa punya iman yang benar. Kita nggak bisa ikut perlombaan ketaatan untuk memiliki iman yang benar atau mengenakan kodrat ilahi. Nggak bisa. Jadi baik iya bisa, oke. Jadi baik bisa. Tapi kan kita tidak ditargetkan jadi orang baik. Kita ditargetkan untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itu target kita sebenarnya. Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Mengenakan kodrat ilahi atau pikiran perasaan Allah. Perjuangan ini harus menjadi satu-satunya agenda sebenarnya. Yang lain itu tanggung jawab aja. Yang lain itu ya sarana untuk memuliakan Allah. Tapi bukan di situ kehidupan kita gitu. Perjuangan kita haruslah sorry agak berisik. Perjuangan kita satu-satunya adalah ikut dalam perlombaan ini wajibkan. Ini seharusnya agenda kita satu-satunya. Bagaimana setiap hari kita itu menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang sama dengan mendandani diri. Dandani diri dengan firman Allah. Kalau di Ibrani 12 ayat 2-3, kita baca sekali lagi deh, biar dapat ininya, gambarannya. Boleh minta tolong, Yoel, sekali lagi, Yoel. Ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iya. Di situ dikatakan di Ibrani 12 ayat yang kedua sampai 3 dibilang kita harus memandang kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus memandang Tuhan Yesus. Artinya adalah kita harus meneladani ketekunannya. Ketekunan Tuhan Yesus untuk menjadi pemenang. Yang namanya perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu yang bisa mempertahankan iman sampai akhir tadi. Pada saat anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang masih kudapati di bumi ini? Kalau Tuhan mendapati orang yang masih mempunyai iman pada saat kedatangan yang kedua kali, nah itu yang disebut pemenang. Yang menang itu adalah orang yang berhasil mengenakan kodrat ilahi. Untuk mengenakan kodrat ilahi ini kan proses sebenarnya nggak bisa 2 atau 3 kali atau bahkan 10 kali ikut komsel terus kita ngerti terus bisa mengenakan kodrat ilahi. Ini proses yang panjang. Setiap hari ya, untuk jadi berprestasi aja kita harus mati-matian belajar. Masa untuk berkodrat ilahi kita cuma ikut beberapa kali pertemuan terus berharap kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Tanpa kita memiliki pengulangan belajar lagi ya di rumah ya. Tanpa kita punya perenungan lagi. Kita cuma ngandalin pertemuan-pertemuan gini. Atau nggak pertemuan setiap hari Minggu sekali ke gereja. Nggak bakal bisa lah. Nggak bakal bisa. Sekali lagi ya, yang di ayat 2, kenapa kita harus memandang Tuhan Yesus? Apa sih artinya? Kita harus memandang kepada Tuhan Yesus, artinya adalah sekali lagi meneladani ketekunannya untuk menjadi pemenang. Tuhan Yesus itu sampai akhir loh mempertahankan imannya. Seandainya Tuhan Yesus ya, sekali aja dia make keilahiannya gitu. Dia kalah. Karena kan di Filipi 2 dibilang dia dikosongkan sama seperti manusia. Artinya dia menjadi teladan. Makanya kalau dibully gitu, kok Tuhan jadi manusia? Ya sebenarnya dia ngasih teladan ke kita. Nah, perspektif ini kan nggak mereka punya kan. Keselamatan, ingat sekali lagi ya, usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Usaha Allah apa? Yaitu berinkarnasi menjadi manusia untuk memberi teladan cara hidup yang sempurna, cara hidup yang berkualitas tinggi. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Pencuri di situ iblis, tentu membunuh, mencuri, dan membinasakan jiwa. Lanjutan ayatnya bunyinya adalah, tetapi aku datang, Tuhan Yesus bilang. Aku di situ Tuhan Yesus, tapi aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di situ bahasa aslinya bahasa Yunaninya zoe. Artinya cara hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di situ teks aslinya perisos. Artinya high quality. Jadi kalau digabungin, aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata hidup bahasa Yunaninya zoe, kata kelimpahan bahasa aslinya Yunaninya perisos, yang artinya tinggi kualitasnya, artinya cara hidup yang berkualitas tinggi. Yaitu mengenakan kodrat ilahi, pikiran perasaan Allah. Pikiran perasaan Allah. Sehingga kita punya kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. SQ itu apa definisinya? SQ itu definisinya adalah kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Nah, itu kecerdasan rohani, SQ. SQ itu gabungan dari pikiran perasaan Allah. Tentu pikiran perasaan Allah yang didapat dari pembelajaran akan firman Tuhan. Sehingga kita memiliki kepekaan, kecerdasan spiritual. Sekali lagi, SQ artinya kepekaan terhadap kehendak Allah ya. Kita mampu membedakan apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini yang disebut man of God. Rekan sekerja Allah. Orang-orang yang dikembalikan ke rancangan semula. Orang-orang yang berkodrat ilahi. Divine nature. Nah, ini orang-orang yang sah. Yang dianggap sah. Anak Allah yang sah. Kita waktu itu pernah bahas ya. Kata anak di Alkitab itu ada 5.
Ada 5. Ada notos, ada huios, teknon, paidion, sama nepios. Tapi saya nggak mau bahas dulu, ini kepanjangan nanti. Intinya 2, kita bahas dulu ini. Ada notos, ada huios. Notos itu artinya anak gampang, anak haram, anak yang tidak diakui. Memang secara status kita ditebus Tuhan Yesus, tapi secara keberadaan kita belum berkeadaan sebagai anak Tuhan. Hanya secara statusnya aja kita dibenarkan supaya menjadi benar. Berarti kan belum benar kan? Nah, orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi inilah yang disebut sebagai huios, atau anak Allah yang sah. Bukan hanya secara pengakuan, bukan hanya secara de jure diakui secara status, tapi juga secara de facto keberadaannya. Dia sebagai anak Allah. Karena memiliki pikiran personal, karena memiliki karakter, karena memiliki sifat seperti Allah. Nah, ini man of God. Orang Kristen itu ditargetkan buat jadi man of God. Bukan man of religion. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta, tidak, gama, kacau. Agama itu membuat orang jadi baik, moral ya. Tapi tidak membuat orang diselamatkan. Selamat itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semula itu apa? Manusia bukan hanya menjadi baik loh. Rancangan semula itu adalah manusia yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang sekualitas, yang berkualitas tinggi. Seperti yang Allah kehendaki. Jadi hukumnya bukan hukum moral manusia lagi, tapi hukum moral Allah. Segala sesuatu yang baik menurut cara pandang Tuhan, bukan menurut cara pandang manusia. Sekali lagi, kita meneladani hidup Tuhan Yesus ya. Nggak ada tokoh lain yang bisa kita teladani kecuali Tuhan Yesus. Ya Paulus dan murid-muridnya. Tapi patokan kita sejatinya itu Tuhan Yesus. Karena memang untuk itu dia datang, untuk itu dia berinkarnasi. Tuhan Yesus berhasil mempertahankan imannya sampai akhir. Kalau seandainya, kan Tuhan Yesus pernah bilang ya, kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh ya Bapak, ya Tuhan nih. Kalau boleh ya Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Tuhan Yesus sedikit ngeluh ya. Kalau boleh cawan ini berlalu, maksudnya kalau boleh penderitaan ini berlalu. Tapi di akhir ayatnya kan dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Terus Tuhan Yesus juga sempat tuh bilang, Eli, Eli, lama sabaktani. Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baru ayat lagi. Kalimat penutupnya itu yang keren tuh. Ke dalam tanganmu kuserahkan. Jadi Tuhan Yesus mati bukan karena disalib sebenarnya, bukan karena ditusuk tombak seperti argumen-argumen orang teolog-teolog pada umumnya ya. Dia mati itu karena dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Nah, ini kan, kalau ini pembahasan gini kayak gini tuh didapat dari pendalaman Alkitab. Nah, kita belum mau mulai pendalaman Alkitab, tapi komsel dulu. Kita lihat nih, anak-anak yang ikut itu cukup rajin nggak? Kalau nggak cukup rajin terus kita buat PA, ya sayang banget. Jadi kita mau lihat dulu nih, komitmennya gitu. Banyak kan yang ikut? Terus konstan nggak jumlahnya? Kalau misalnya udah punya pemahaman yang didapat dari komsel, baru kita nanti ke PA, pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus itu satu-satunya model anak Allah yang harus kita teladani. Kita buka deh Ibrani 5 ayat 9. Oh, kita buka. Oke, saya lupa ya. Nggak bisa share screen ya. Yol deh, sekali lagi Yol. Minta tolong lagi Yol. Ibrani 5 ayat 9. Ayat 9. Yes. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia tolong stop dulu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti ini perlu proses, perlu perjuangan apa enggak? Dari kalimat itu. Coba baca sekali lagi. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti sebelumnya dia sempurna nggak? Tidak. Ingat ya, ini konteksnya pada saat Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia ya.
Dalam segala hal dia dikosongkan, disamakan dengan manusia. Dia berjuang dari nol. Dia belajar Taurat, ya belajar, diajarin sama ibunya, terus berguru sama rabi di Bait Allah. Dia mengalami proses seperti yang kita alami. Makanya di situ bilang, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Berarti kan ada proses yang harus dia jalani kan. Ada perjuangan yang harus dia lakukan kan. Lanjut deh baca. Interupsi Ya. sebentar. Oke. Mau nanya nih. Oke. Mau nanya. Ya, jadi tadi kan dibilang juga Bang, Abang bilang kalau Tuhan Yesus nggak memakai kodrat ilahinya kan? Bukan Ketika, kodrat ilahi. Tidak memakai ketuhanannya. ya, ketuhanannya. Yes. Jadi ketika dia di kisah-kisah Alkitab dia melakukan mujizat. Tapi tunggu, sebelum Yul tanya, saya mau kasih tambahan sedikit sekali nih. Sedikit aja. Oke. Yaitu 100% Allah, 100% manusia. Iya nggak tuh? Pada saat berinkarnasi menjadi manusia. Iya. Tapi dia nggak pakai kekuatannya. Dia keadaannya nih, dia bisa pakai itu. Kayak misal pada saat dia dicambuk, bisa aja dia ngomong, cut, maksudnya bukan udah kayak gitu. Maksudnya manggil malaikat, cut. Ini lo urusin dulu nih, serdadu ini nih. Masa dia nyambukin gua, bisa nggak? Atau nggak pada saat disalib, bisa nggak dia nyopotin? Wah, lu ngeremehin gua gitu. Bisa. Tapi masalahnya dia nggak gunain itu. Oke, lanjut pertanyaannya deh. Seru juga nih pertanyaannya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, Ya. berarti itu anugerah yang dia dapat dari ketekunan atau Tuhan menggunakan ketuhanannya? Atau Nah, gimana? ini pertanyaan ini sering ditanya nih mana Komsel nih. Sebenarnya itu karunia Roh Kudus. Yang kita juga bisa dapatkan gitu. Kita bisa punya. Tuhan bisa kasih ke kita juga. Kalau diperhatiin tuh di Matius 7 ayat 21 23, saya mau nggak mau bahas ini lagi deh. Di ayat 22 sampai 23 dibilang tuh, bukan setiap orang yang dapat melakukan berbagai mukjizat, mengusir roh jahat, bahkan bernubuat ya. Setahu saya sih bernubuat itu karunia tertinggi. Tapi ini orang bisa tiga-tiganya, gila loh, gokil. Bisa mengusir roh jahat, bernubuat sama melakukan mukjizat. Terus dia dapat dari mana? Nah, ini karunia. Karunia yang dipercayakan sama Tuhan ke orang percaya. Tapi masalahnya orang yang punya karunia ini dia tidak menggunakan karunia untuk melakukan kehendak Bapa. Makanya di ayat 21 dibilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi sama seperti yang didapat oleh orang percaya dalam Matius 21-23, sebenarnya kurang tepat juga sih kalau saya bilang orang percaya. Karena definisi orang percaya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Orang percaya, orang Kristen. Orang percaya dan orang Kristen itu beda definisinya. Tapi nanti deh, lain waktu kita bahas ya. Yang Tuhan Yesus dapetin, tadi pertanyaannya gimana? Terus Yesus melakukan mukjizat dari mana? Itu karunia Roh Kudus. Sama seperti yang kita bisa punya. Jadi bukan karena dia pakai kekuatannya gitu. Sekali aja dia pakai kekuatan, waduh, curang dong. Kan kita disuruh jadi seperti Tuhan Yesus. Meladani cara hidup Tuhan Yesus. Dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Terus kalau dia bisa pakai kekuatannya, kita bisa bilang, wah curang lu pakai kekuatan lu. Ya lu bisa berkodrat ilahi lu, orang lu pakai kekuatan lu. Kan gua nggak punya kekuatan Tuhan. Misalnya kita mengajukan gugatan atau bantahan seperti itu ya ke Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak pakai kekuatannya. Dia benar-benar taat sampai mati di atas kayu salib. Dia menang dalam perlombaan yang diwajibkan. Dia berhasil menaklukkan hasrat libido seksualnya. Nah ini nanti ada pertanyaan lagi pasti habis ini. Emang Tuhan Yesus bisa suka? Ya bisa lah. Segala disamakan dengan manusia. Bisa dia suka sama cewek, bisa nggak? Bisa. Bisa suka sama perempuan dia. Tapi dia berhasil menaklukkan itu. Tuhan Yesus menyadari panggilannya. Ternyata dia bukan dipanggil, bukan hanya menjadi martir ya, tapi ternyata dia Tuhan. Dia kaget juga kali pas dikasih tahu. Ada satu film tuh keren tuh, The Young Messenger ya. The Young Messiah. Bacanya gimana tuh?
The Young Messenger lah pokoknya. Di film itu dikasih tahu gitu. Jadi si Tuhan Yesus dari kecil itu dikisahkan. Jadi di film itu dikisahkan kehidupan Tuhan Yesus dari kecil. Dari kecil. Terus Tuhan Yesus suka nanya-nanya ke orang tuanya. Pertanyaan ini pertanyaan orang dewasa, pertanyaan yang susah gitu. Terus Maria sama Yosef kebingungan, anak ini nanya terus nih. Kebingungan gitu. Terus dia diajar sama rabi di Bait Allah. Dia bisa berdebat umur 12 tahun. Terus pada saat di film itu juga dikisahkan itu. Maria dan Yosef tuh ngasih tahu ke dia kalau dia tuh ternyata Tuhan. Jadi ada scene-nya. Nanti nonton ya abis ini. The Young Messenger. Nonton ya. Jadi dikasih tahu, nak, kamu itu bukan lahir dari hasil hubungan senggama antara laki-laki perempuan. Kamu itu dari Roh Kudus loh. Kamu dilahirkan dari Roh Kudus. Kamu itu Tuhan. Kamu itu Tuhan kami. Dijelasin di situ. Terus Tuhan Yesus sedikit bengong gitu. Kaget juga. Loh, gue ternyata Tuhan gitu. Oke. Sampai sini nangkep dulu nggak, Yol nih? Iya, nangkep. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman diserang gitu dengan pertanyaan, kok Tuhan jadi manusia? Ya kita senyumin aja. Dia nggak tahu Tuhan Yesus tuh datang ke dunia menjadi manusia tuh membawa misi penyelamatan. Yaitu bagaimana dia harus menjadi teladan. Memberikan teladan cara hidup yang berkualitas tinggi. Aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Oke, kita baca dulu ayat yang lanjutin yang tadi ya. Baca dari awal deh, karena penjelasan saya tadi kebanyakan, jadi mungkin nanti ayatnya lupa lagi. Baca dulu deh. Oke. Ibrani Lebih kuat 5 lagi. ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Yes. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, dia jadi pokok keselamatan. Jadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan bahasa aslinya aitios, bahasa Yunaninya. Aitios artinya penggubah, komposer. Dengan kemenangannya, maka Tuhan Yesus dapat mengubah manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Tentu melalui proses dan pendidikan melalui Roh Kudus. Seandainya Tuhan Yesus nggak taat, terus dia nggak mengikuti proses yang diberikan oleh Allah Bapa sama seperti yang dialami manusia lainnya, dia nggak bisa mencapai kesempurnaan itu. Mencapai kesempurnaan, dia berhasil mengenakan kodrat ilahi taat. Dan kemenangannya pada saat disalib itu, dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Baru keluar tuh di Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Baru ayat 19 bunyinya gini, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20-nya baru bilang, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya atau akhir zaman. Jadi pada saat Tuhan taat, dia menang, terus dia boleh lagi tuh pakai ketuhanannya. Orang dia udah menang, nah dia jadi pokok keselamatan tuh. Dia jadi teladan yang harus kita ikutin. Dia jadi penggubah. Makanya di Roma 1 ayat 16 dibilang, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah. Sekali lagi nih. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu apa? Injil itu cara hidup Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jadi kalau kita mau diselamatkan, ingat ya, selamat bukan hanya masuk surga ya, pengertian keselamatan dalam kekristenan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Kita harus meneladani cara hidup Tuhan Yesus. Nah ini kan meneladani cara hidup Tuhan Yesus nggak ada di buku-buku lain kan, selain di Alkitab, selain di Injil. Makanya kenapa kita buat pertemuan-pertemuan bahas yang kayak gini tuh, supaya kita bisa tahu sebenarnya Tuhan Yesus itu mau ngasih tahu cara hidup apa sih, mau kita tuh punya hidup seperti apa.
Sekali lagi ya, dia mencapai kesempurnaannya dalam bahasa Yunani-nya aitios. Dia menjadi pokok keselamatan, bahasa aslinya aitios. Artinya penggubah, komposer. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata agar orang percaya yang sudah menjadi murid menjadikan semua bangsa muridnya. Yang tadi ya, Matius 28 ayat 19. Ketika Tuhan Yesus berkata, muridkanlah, artinya ajarlah atau ajaklah mereka belajar kepadaku. Tuhan Yesus sendiri telah belajar dan berhasil. Itulah sebabnya kita harus meneladani ketekunannya. Tuhan Yesus itu berproses ya. Tuhan Yesus itu berproses, berprogres. Nggak instan mengenakan kodrat ilahinya, enak aja. Emangnya kita bisa mengikuti cara hidup Tuhan Yesus kayak gitu? Bisa, kita kan dikasih fasilitas ya, yang udah sering dibahas. Ada penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan firman Tuhan lewat segala peristiwa dan kejadian hidup. Kita digarap sama Tuhan. Tapi tanpa kita memahami kebenaran yang dapat dari Injil, kita nggak bisa memahami sebenarnya kejadian setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan itu bicara apa gitu. Tuhan mau ngebentuk kita di bagian mana? Nggak bisa ngerti kalau kita nggak punya pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Oke. Kita kembali ke Ibrani 12 ayat 1. Kan di situ dibilang perlombaan yang diwajibkan ya. Kata diwajibkan itu artinya tidak bisa tidak. Kita harus mengikutinya. Nah, ini yang ditargetkan oleh Allah ya. Yaitu supaya kita menjadi seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Kita ditargetkan oleh Allah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini wajib ya, kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai kewajiban selain perlombaan yang diwajibkan. Itulah sebabnya pikiran seseorang itu harus dicerdaskan, harus dicerahkan atau eliminasi, harus diubahkan agar menyadari adanya perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya. Kalau orang nggak belajar firman, dia nggak ngerti panggilannya sebenarnya. Ternyata dia bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang yang berperilaku baik menurut standar umum, standar moral manusia pada umumnya, tapi dia ternyata ditargetkan untuk menjadi man of God ya, baik menurut kacamatanya Tuhan, standar moral Allah. Orang yang nggak belajar firman nggak punya kesadaran ini. Kata diwajibkan itu dari kata prokeimai, bahasa Yunani nih. Kata diwajibkan berasal dari kata prokeimai, yang berarti to lie before atau set before. Maksudnya ditetapkan sebelumnya. Atau ditargetkan sebelumnya. Jadi ini sesuatu yang harus, suatu keharusan. Bukan sesuatu yang bisa dihindari atau ditawar. Makanya tadi dibilang ya, di Lukas, kalau kamu mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Cukup nggak? Kalau kita masih setengah-setengah ikut Tuhan Yesus, kita belum layak sebenarnya. Kalau mau ikut aku ya, kamu harus ngasih semuanya. Semua atau tidak sama sekali. All or nothing. Salib adalah sebuah perjuangan untuk mematikan kodrat dosa yang ada di dalam diri setiap manusia dan menggantikannya dengan kodrat ilahi atau karakter ilahi. Perjuangan ini, perjuangan mengenakan kodrat ilahi adalah perjuangan yang berat. Sebab kita dinasehati untuk memandang Tuhan Yesus. Artinya kita meneladani ketekunannya dalam menyelesaikan tugas penyelamatan melalui salib yang sangat berat. Kalau perjuangan tersebut bukan sesuatu yang berat, maka tidak perlu menggunakan analogi atau contoh pergumulan Tuhan Yesus. Dalam hal ini, kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang mau mengikuti Dia agar menghitung dulu anggarannya. Kita baca dulu deh
Yang tadi Kak Obed sebut tuh menghitung anggaran. Ayatnya di mana sih Kak? Lukas 14 ayat 28. Kita buka deh. Wiksi, baca deh gantian. Iya, baca. Iya. Lukas 14 ayat 28. Bentar. Udah ketemu? HP ku error. Oke. Masih error ya? Oke deh. Saya minta tolong Mega deh. Lu, saya Kenapa? Suaranya Wiksi ketemu. terputus kayak robot. Putus-putus Wiksi. Oke, Yoel lagi deh, Yoel. Minta bantuan Yoel lagi deh. Lukas 14 ayat 28. Oke, Bang. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke. Jadi sekali lagi mau ikut Tuhan Yesus itu harus hitung dulu anggarannya ya. Semua atau tidak sama sekali. Kekristenan itu bukanlah jalan yang mudah dan murah. Kalau kita tidak siap dan kita tidak bersedia ikut Tuhan Yesus, Tuhan juga nggak mau maksa. Kayak tadi ya, kisah orang muda kayak tadi. Tuhan Yesus kan nggak maksa kan? Kayak pada saat dia kecewa gitu, dengar syarat yang diajukan Tuhan Yesus, kalau mau ikut gua, jual segala milik lu, bagikan ke orang miskin, baru ikut aku. Terus kan dia akhirnya sedih kan? Sedih. Karena hartanya sangat banyak, di situ dibilang. Seandainya Tuhan Yesus ya, nego gitu. Yaudah nggak apa-apa deh. Lo nggak usah jual harta lo, ikut gue, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi kan Tuhan Yesus nggak gitu kan. Tuhan Yesus nggak maksa kan. Tuhan Yesus nggak manggil lagi kan, nggak ngerayu-ngerayu kan. Bahkan pada saat dia ditinggalin sama ratusan pengikutnya, Tuhan Yesus nantangin ke 12 muridnya. Lah, lu nggak cabut juga? Kira-kira kalau pakai bahasa sekarang gitu. Lah, lu nggak cabut juga? Terus muridnya bilang, Petrus bilang, engkau adalah guru dan Tuhan, dan perkataanmu adalah kebenaran. Petrus bilang kayak gitu. Jadi sisa 12 dari ratusan, dari ribuan, bahkan ribuan, ratusan, sampai sisa 12. Baru Tuhan Yesus udah sisa 12, harusnya kan bilang, lu jangan pergi ya, jangan pergi. Enggak. Dia malah tanya, lalu pada nggak mau ikut, lu pada nggak mau ninggalin juga. Tapi muridnya tetap bertahan. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya memiliki target yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Target itu adalah sempurna sama seperti Bapa, atau mengenakan kodrat ilahi. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Segala sesuatu yang kita buat, sempurna itu artinya, atau berkodrat ilahi itu artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, atau sesuai dengan maunya Allah. Nah, terkait dengan meninggalkan beban dan dosa, orang percaya harus benar-benar berani dan dengan rela meninggalkannya. Dengan berani dan dengan rela.
kalau masih ada kesan terpaksanya, berarti dia masih terbelenggu ya. Menanggalkan beban sekali lagi adalah beban itu adalah keterikatan terhadap percintaan dunia. Dosa artinya adalah keterikatan dengan hasrat dosa dalam daging. Nah, kita harus meninggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa bukan hanya menunjuk satu langkah keputusan. Kayak misalnya, yaudah, gue berani deh ninggalin. Tapi merupakan proses yang panjang, yang menuntut perjuangan berat. Ini apa bacaan ini? Saya ulang nih ya. Menanggalkan beban dan dosa bukan hanya menunjuk satu langkah keputusan, melainkan sebuah proses panjang yang menuntut perjuangan berat sepanjang hidup. Jadi kalau jadi orang Kristen itu sebenarnya kita kehilangan seluruh hidup ya. Hidup kita disita seluruhnya. Bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab. Maksudnya saya bilang mengabaikan tanggung jawab tuh, gue udah tahu kebenarannya, gue belajar kebenarannya sampai gue dipanggil Tuhan. Nggak gitu juga, kebenaran itu tidak meniadakan tanggung jawab ya. Jadi salah tuh kalau ada orang yang memandang, ya udahlah, gue belajar firman aja, gue nggak usah kuliah, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, belajar firman aja terus satadu aja, berdoa aja. Itu salah ya, salah. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik makan, baik minum, maupun melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya bekerja itu ibadah, kuliah itu ibadah, ngebantu orang tua itu ibadah. Ibadah kita bukan hanya 2 jam di gereja, tapi 1 kali 24 jam. Liturgi kita dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Nah, itu ibadah yang benar. Dan terakhir, saya mau bilang sebagai kata penutup, kita harus berani ya meninggalkan beban dan dosa. Kalau kita nggak berani menanggalkan beban dan dosa, kita nggak bisa berjuang ikut dalam perlombaan yang diwajibkan. Sama kayak orang yang ikut lomba lari, tapi dia banyak bawa beban. Pasti kan dia nggak bakal sampai kan ke garis finish. Nah, itu gambaran orang yang masih belum menanggalkan beban dan dosa, masih terikat dengan beban dan dosa. Beban keterikatan terhadap percintaan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sedangkan dosa adalah keterikatan terhadap keinginan yang bukan berasal dari Allah. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kak Ais, mau tambahin Kak Ais? Oke, Kak. Teman-teman, ada yang mau nanya, teman-teman? Terkait tema kita sekarang? Aku deh, Bang. Yap. Yoel. Ya, Yoel. Di Ibrani 12 ini, Bang. Yang ayat 2. Ada kata kan ini, yang telah mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia itu apa maksudnya, Bang? Bentar, saya buka dulu ya. Iya. Kalau saya bacakan terjemahan yang lain, versi mudah dibacanya kayak gini nih. Ayat yang kedua. Marilah kita selalu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia adalah pemimpin iman kita tadi ya, aitios. Karena dia telah berhasil mencapai kesempurnaan, makanya dia jadi pokok keselamatan. Dia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia telah menderita kematian di kayu salib. Tetapi ia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa. Ia melakukannya karena sukacita yang disediakan baginya. Dan sekarang dia duduk di tempat yang terhormat di surga.
Yoel, Iya, apa yang dimaksud dengan ganti sukacita yang disediakan bagi Tuhan? maksudnya ini nih. Ia menerima kehinaan salib seakan-akan bukan sebagai beban, tapi sebagai kesukaan. Ketika kita menderita bagi Tuhan, bagi kepentingan Bapa, orang Kristen itu pasti identik dengan kata penderitaan ya. Tapi orang yang ngerti panggilannya sebagai orang percaya pada saat dia mengalami penderitaan yang artinya salib, ya, salib artinya penderitaan. Ia tidak menganggap itu sebagai beban, tapi ia menganggap itu sebagai kesenangan. Itu yang dimaksud dengan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Itu maksudnya, Yoel. Oke. Masih ada ini keraguan atau masih ada sesuatu yang mau ditanya? Atau gimana ya? Ini kayak sesuatu yang setelah Tuhan Yesus tekun gitu, setelah Tuhan Yesus sukacita, kayak menjalankan perannya gitu, dia mendapatkan sesuatu gitu, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, kayak seakan-akan Allah Bapa sudah menyediakan gitu hadiah yang besar bagi Tuhan Yesus ketika dia tekun memikul salib. Atau gimana, Bang? Kenapa? Ulang sekali lagi. Suaranya kurang kuat ya. Seakan-akan ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia itu ketika Tuhan Yesus tekun memikul salib gitu. Allah Bapa sudah menyediakan sebuah hadiah bagi Tuhan Yesus gitu. Atau gimana? Oke. Kita ini dulu ya. Kita samain persepsi dulu tentang pengertian sukacita itu apa definisinya. Apa bedanya sukacita dengan bahagia? Bahagia itu kita itu perasaan kita tuh seneng atau kita bahagia itu karena sesuatu itu gimana ngomongnya? Gampangnya gini, kalau bahagia itu dari luar ke dalam. Kita dapat sesuatu, kita jadi senang. Tapi kalau sukacita itu nggak gitu. Sukacita adalah ketika kita mendapat pemahaman akan kebenaran, sehingga kebenaran itu membuat kita sukacita, membuat kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia kepadamu. Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Nah, sukacita itu sekali lagi dari dalam keluar. Ketika kita punya pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, terus kita bersekutu dengan Allah, kita punya hubungan dengan Allah, kita memandang salib, penderitaan itu sebagai sukacita. Tadi ya, sukacita itu dari dalam keluar. Dia tidak dipengaruhi, tapi dia mempengaruhi. Karena apa? Karena dia tadi mendapat kebenaran, dan kebenaran itu sebenarnya yang memerdekakan. Itu kita senang karena dapat sesuatu dari luar. Ini jenis, oke, kalau mau dua-duanya dikatakan damai, oke lah. Damai jenis ini bahagia ya. Damai jenis ini tuh gampang goyang, gampang terpengaruh. Misalnya nih, Yoel dikasih sesuatu, misal apa? Yang Yoel suka apa misalnya? Apa ya? Saya juga bingung. Kesehatan deh, kesehatan. Enggak, misalnya barang apa?
Oke lah, misalnya saya kasih Yoel HP. Oke. Terus Yoel seneng. Senengnya karena apa? Karena dapat sesuatu kan dari luar ke dalam. Tapi pada saat HP itu hilang, bahagianya hilang nggak? Jadi beda nggak? Terpengaruh nggak? Terpengaruh memang. Terpengaruh. Nah, itu yang disebut bahagia. Kalau sukacita itu dia tidak terpengaruh, dia mempengaruhi. Dia tekun memikul salib. Di awal dibilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi kalau tadi kita udah bahas tentang sukacita, sukacita itu dari dalam keluar, artinya dia tidak terpengaruh. Nah, sukacita atau damai jenis ini tuh nggak bisa didapat dari fasilitas dunia ya, dari keterikatan terhadap percintaan dunia. Damai jenis itu tuh hanya bisa didapat atau diperoleh kalau kita punya persekutuan, kalau kita punya pemahaman akan kebenaran yang benar. Gitu. Atau Kak Ais mau nambahin, Kak Ais? Mungkin jawaban saya kurang sempurna atau kurang tepat. Itu dibilang ganti sukacita ya? Iya Kak, betul. Baca ayatnya gimana, Bet? Ayatnya? Biar kedengeran, ulang deh. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Berarti Yesus itu contoh cara menanggalkan beban dan dosa. Contoh. Mata yang tertuju. Mata Yesus tertuju terus, Bet. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam penurutan kepada kehendak Allah. Yesus itu contoh yang memimpin kita ngikutin maunya Tuhan. Caranya ngikutin maunya Tuhan bagaimana? Tuh contohnya Yesus. Terus dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Imannya lengkap. Kan ada iman pikiran, ada iman turunan. Nah, iman yang sempurna itu iman yang merubah sifat. Iman yang menyelamatkan itu iman yang berubah sifat. Nah, iman yang berubah sifat ini yang dicontohin sama Tuhan Yesus. Yesus jadi orang beriman bukan keturunan, bukan juga pemikiran, tapi dilakukan. Kalau mau punya iman seperti Yesus, itu contohnya tuh ada. Terus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ada sukacita yang disediakan bagi orang-orang yang tekun memikul salib. Sukacita di situ Ada sama damai sukacita. sejahtera sama kan ya kayak Irene sama sukacita itu sama kan ya? Sama. Oke, berarti benar. Jadi nanti kesenangannya orang Kristen atau pengikut Tuhan itu sukacita karena memikul salib. Kenapa dibilang sukacita memikul salib? Kalau dihubungkan sama Galatia pasal 5, buah roh, orang benar itu senangnya karena dia melakukan kehendak Tuhan, bukan karena mendapatkan sesuatu. Kalau mendapatkan sesuatu dari luar ke dalam, itu namanya happiness atau bahagia. Tapi kalau menemukan kehendak Tuhan lalu melakukannya, kalau kita senang melakukan, kalau kita melakukan yang disuruh Tuhan, ada senang tuh dari dalam. Nggak ada perasaan tertuduh. Ada perasaan senang. Nah, perasaan senang itu yang dibilang sukacita. Jadi sebenarnya setiap orang yang memikul salib, sebelum memikul salib kan dia menemukan sebenarnya. Salibnya dia itu apa? Menemukannya dapat dari mana? Dari Tuhan. Orang kalau dapat firman atau dapat kehendak dari Tuhan, lalu melakukannya, dia sukacita. Jadi sebenarnya orang Kristen disetting untuk hidup dengan sukacita, bukan bahagia. Bisa bahagia dikasih Tuhan, bisa dapat sesuatu dari luar, pasangan, handphone, jalan-jalan, bisa. Tapi konsep senang orang percaya itu bukan dapat sesuatu dari luar. Konsep senang orang percaya itu menemukan kehendak Tuhan lalu melakukannya. Itu yang dibilang sukacita.
Jadi nanti kalau Obed atau Yoel baca Alkitab terus menemukan pengertian, ada senang tuh di situ. Wih, oh begini artinya ya. Oh begini ya. Pada saat arti itu dilakukan, baru terwujud sukacitanya. Yohanes pasal 15. Kalau kamu melakukan firman-Ku, sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi senangnya orang percaya kayak begitu. Kira-kira nangkep nggak nih saya ngomong Obed? Ya, nangkep, Kak. Oke. Yoel, bagaimana Yoel? Iya, Nangkep nangkep ya? Kak, Bang Oke. Ubed. Sampai situ. Iyanya, iya. Lemes banget ya. Iya, iya nangkep. Nangkep Kembali ya. ke Obed. Nangkep. Oke, makasih Kais penjelasannya. Sama-sama, Obed. Kalau saya tertarik sekali dengan statement Paulus tuh yang ada di Filipi 1 ayat 21. Ini tanda orang yang memiliki sukacita atau damai sejahtera ya. Karena dia ngerti apa maunya Tuhan, dia ngerti panggilannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan itu menyenangkan hati Allah. Filipi 1 ayat 21 bunyi gini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sukacita kita, senang kita karena yang tadi Kais bilang ya, karena melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk sampai pada pemahaman ini, untuk sampai pada sense atau rasa ini, nah ini susah ini sebenarnya. Tapi kalau yang udah terbiasa dengar kebenaran firman, terus dia merasakan apa yang seperti yang dibilang tadi, saya rasa nggak abstrak ya. Tapi semoga dengan penjelasan yang tadi udah dijelasin sama Kais, teman-teman bisa ngerti ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Yoel, pertanyaannya bagus ya. Bagus. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Cukup? Kalau cukup, kita mau nyanyi terus berdoa.